Shalom, saudara-saudara, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi pada hari ini. Kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian juga kami menyapa saudara-saudara kami yang ada di rumah atau di tempat manapun Anda saat ini berada untuk mengikuti ibadah di gereja ini melalui live streaming. Marilah kita memulai ibadah hari ini dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan ayat 2. Dengarlah hukum yang diambil dari kitab Ulangan pasal 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa, merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan hati Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami.
karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Lukas pasal 9, ayat 51 hingga ayat 62. Kita membacanya secara responsoria. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Akan tetapi, ia berpaling dan menegur mereka.
Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan ayat 2. Mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu hari ini, yaitu minggu kedua Dung Trinitatis tanggal 26 Juni 2022, dengan topik minggu ini adalah pengikut Tuhan yang setia. Warta kita dari
2 Koinonia 2.2 pelayanan firman. Pada hari ini Minggu 26 Juni 2022 dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Amang Pendeta Harminto Sihombing STH yang datang dari kantor Departemen Diakonia Biro Pengmas HKBP Pusat. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. 2.3 Sermon Week. Sermon Week pada hari Rabu 29 Juni 2022 pukul 19.00 WIB di Week 7 di rumah keluarga CH Sirait N. Boru Situmorang yang beralamat di Komplek Permata Cimahi, Jalan Jamrut 4 nomor 6. Pada hari Kamis 30 Juni 2022 pukul 19.00 WIB, Week 8 di rumah keluarga J. Munte Boru Hutagalung beralamat di Taman Bukit Cibogo, Blok A13, nomor 11B, Lewi Gajah, Cimahi. Dan Week 9 di rumah keluarga Mang Setua S. Tompul Boru Sibuya di Komplek Bumi Pakusarakan 2, Blok A2, nomor 34, RT 01 RW 23. 3 Marturia 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 26 Juni 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. 5 pemberitahuan 5.1 jemaat yang pindah. Terhitung sejak hari ini Minggu 26 Juni 2022 telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu keluarga Sendi Wesley Rumapea, Inang Lilis Marianti Boru Sigalingging dengan 2 orang anak dari Week 1 ke gereja HKBP Ramunia, Resort Ramunia Deli Serdang. 5.2 baptisan kudus Manang Pandidion Nabadia. Pada hari ini Minggu 26 Juni 2022 gereja kita akan melayani baptisan kudus Pandidion Nabadia dalam ibadah siang kepada putra dari keluarga Alfredo Togap Pardonguan Pardede, Esther Stefani Rouli Boru Lumban Tobing dari Week 8. 5.3 sidi khusus. Pada hari ini Minggu 26 Juni 2022 gereja kita melayani sidi khusus dalam ibadah pagi kepada saudari Priscilla Trifosa Sae Citra yang datang dari GSJ PDI Jati Pasar Mojokerto. 5.4 pemberkatan nikah warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Edison Jadi Martua Tapubolon, putra dari Bapak Tahi Tapubolon almarhum, Ibu Elida Boru Silitonga yang beralamat di Kampung Babakan, Desa Ciburui pada Larang, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi Week 6 dengan Saudari Ingrid Banawati, putri dari Bapak Emrinto, Ibu Hermin Palindang yang beralamat di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, anggota Jemaat Gereja Protestan Indonesia Donggala, Jemaat Efrata Donggala. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 2 Juli 2022 masuk pukul 9.30 WIB di HKP Jalan Lurah Resort Cimahi. 5.5 Guru Sekolah Minggu. Gereja kita menerima surat pengunduran diri sebagai guru sekolah minggu dari Saudara Pebrido Sihaloho Week 6 dikarenakan pekerjaannya. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas pelayanannya selama ini. 5.6 Pelantikan pengurus lansia distrik. Pelantikan para pengurus Persekutuan Lansia HKP Distrik 18 Jabar Tengdi dilaksanakan pada hari Minggu 3 Juli 2022. Waktu ibadah jam 10.00 WIB bertempat di HKB Bandung Resort Bandung Riau Martalinata. Dari gereja kita yang akan dilantik adalah Amang E.A. Sihotang sebagai Wakil Ketua Lansia Distrik. 5.7 Pendirian Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu. Sebagaimana kesepakatan Parhalado dengan Panitia Pembangunan bersama dengan RT 01 dan RW 17 beserta pengurus kelurahan. Pengurus RW 17 akan membangun posyandu di fasilitas umum di gang sebelah gereja. Jalan masuk ke lingkungan gereja hanya akan melalui gerbang utama. Kesepakatan ini
akan dituangkan dalam surat perjanjian gereja kita dengan pengurus kelurahan. 5.8 toilet dan kamar mandi. Toilet dan kamar mandi yang baru sudah bisa dimanfaatkan oleh jemaat. 5.9 pembangunan. Menyikapi perkembangan pembangunan di gereja kita, maka panitia pembangunan bersama dengan Parhalado telah mengadakan rapat pada hari Jumat 17 dan 24 Juni 2022 menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Gereja kita akan membeli lahan atau rumah di depan gereja di samping gereja baptis seharga 465 juta, dianggarkan 85 juta untuk pengurusan surat-surat sehingga totalnya memerlukan sekitar 550 juta rupiah. Dengan cara penggalangan dana dilakukan melalui pinjaman lunak dan sumbangan spontanitas agar tidak mengganggu dana pembangunan yang sudah ada. Pilun tersebut akan ditawarkan kepada jemaat yang berpotensi untuk memberikan pilun sebesar minimal 5 juta rupiah dengan jangka pengembalian selama 3 tahun. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pilun dan sumbangan spontanitas bisa mengirimkan Ketua Seksi Dana Pembangunan, yaitu Amang Dr. Balen Aruan, melalui rekening BCA nomor 13919688875, selanjutnya mengkonfirmasi ke panitia atau Parhalado. Khusus untuk sumbangan, supaya mencantumkan angka 30 di belakang jumlah yang ditransfer. Sekali lagi, khusus untuk sumbangan pembelian lahan, supaya mencantumkan angka 30 di belakang jumlah yang ditransfer. Misalnya kalau jemaat Amang Inang mentransfer 1 juta rupiah, supaya dituliskan Rp 1.000.030 100.030. Kalau yang 1 juta, kalau misalnya 250.000, supaya mencantumkan 250.030. Yang B, gereja kita juga akan mengadakan penggalangan dana melalui totok ripe dimulai pada bulan Juli sampai Desember 2020 sebesar minimal Rp100.000 per bulan. C, panitia pembangunan telah mengangkat koordinator di setiap WEK bersama situa WEK-nya yang akan memverifikasi data pemberi janji iman, data piutang lelang dan dalam pesta pembangunan dan pesta peletakan batu alas kepada setiap jemaat. Adapun anggotanya yang sudah dipilih adalah koordinator WEK 1 Amang Empas Saribu, WEK 2 Amang G Pardede, WEK 3 Amang Pes Simanjuntak, WEK 4 Amang Situa H Simanjuntak, WEK 5 Amang Elisa Tris Gultom, WEK 6 Amang El Pardede, WEK 7 Amang Situa P Silitonga, WEK 8 Amang B Aruan, WEK 9 Amang Situa MT Sinaga. Gereja kita juga akan membentuk panitia kecil untuk penggalangan dana perantau kepada perantau di Jabodetabek yang berasal dari HKP Jalan Lurah Cimahi melalui Galanider atau sejenisnya paling lambat pada bulan November 2022. Panitia pembangunan dan Parhalado HKP Jalan Lurah Cimahi mengharapkan dukungan dan partisipasi semua jemaat untuk terlaksananya pembangunan di gereja kita. 5.10 Tim Voli Seksi Parapuan. Sehubungan telah dibentuknya Tim Voli Seksi Parapuan Jalan Lurah, maka latihan voli akan dilaksanakan setiap hari Jumat, waktu pukul 15.00 WIB, bertempat di HKP Jalan Lurah Cimahi. Bagi ibu-ibu yang berminat bergabung, supaya datang ke para latihan yang sudah ditentukan, yaitu setiap hari Jumat, pukul 15.00 WIB. Demikianlah warta jemaat kita pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan sambil kita bernyanyi melalui Kidung Jumat nomor 363 mulai ayat 1.
miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Yang ada di gereja ini beribadah bersama, dan juga saudara kita yang ikut bersama kita juga beribadah melalui live streaming seperti yang diinformasikan melalui warta. Kami Pendeta Sihombing, Inang, istri, Diakones Mburu Simajuntak, dan ada bersama kita. Saya kurang tahu duduk di mana sekarang ya. Kami bertugas melayani di kantor Departemen Diakoni HKBP, Biro Pengmas di Pematang Siantar berkantor selama 2 bulan ini. Sebelumnya kami melayani sebagai pendeta HKBP di Bengkulu selama 3 tahun. Puji Tuhan, untuk kali ini kita bersama beribadah kali di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Bersamaan dengan kebersamaan kita ibadah ini juga, beberapa minggu ini kami sedang melakukan semacam riset kecil. Secara pribadi kami menggumuli sebenarnya bagaimana ke depannya, masa depan HKBP dalam hal nyanyian.
fakta telah menunjukkan bagaimana kehadiran nyanyian HKBP sebagai yang sudah kita kenal kidung jemaat, tapi juga sudah mengenal seperti kebaktian sore seperti ini. Jadi secara pribadi kami sendiri berpikir baiklah ini tidak menjadi hal yang menjadi perdebatan beberapa orang ya, menurut saya. Jadi saya sedang meneliti beberapa gereja di kota besar Jakarta, di transisi dan juga di pedesaan tentang hal ini. Dan melalui studi S2 bidang musik gereja. Itulah perkenalan singkat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kiranya kerinduan saya ini bisa terwujud. Ya, dan puji Tuhan melalui kebaikan Tuhan, lagu tema Kesehatan HKBP yang difestivalkan sekarang adalah karangan kami. Tapi saya kurang tahu, saya belum lihat di website ada HKBP Jalan Lurah Cimahi yang menyanyikannya. Di Jabar Tengdi saya lihat belum ada, di Jakarta sudah, di distrik lain sudah. Mungkin tidak difestivalkan di distrik kita ini. Kami melayani 8 tahun juga di Purwakarta, jadi saya enggak terlalu asing lagi dengan Jabar Tengdi. Kita sambut firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 7 sampai ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita ikuti dengan baik. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya.
pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Demikian, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara simpel, sederhana, kita langsung mungkin semuanya tahu apakah arti Kristen. Kristen sederhana jawabannya adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Miliaran pengikut Kristus di dunia ini saat ini. Dan kita ada di dalamnya. Pertanyaannya adalah, apakah benar-benar yang disebut sebagai pengikut Kristus ini benar-benar pengikut Kristus? Saya sendiri ada melihat kecenderungan apa yang tren saat ini yang disebut dengan followers. Orang zaman ini akan bangga jika banyak followersnya. Bahkan itu akan menguntungkan kepada dia. Mungkin ada di antara kita ini jadi followers atau akun ataupun satu orang. Apakah itu yang disebut sebagai pengikut, gambaran pengikut Kristus? Kata followers sekarang lagi tren, dan followers yang kita pahami saat ini mungkin melalui akun-akun medsos, itu tidak ada ikatan antara yang diikuti dengan yang mengikuti. Bahkan tidak terlalu pusing antara mereka berdua, apakah mereka kenal atau tidak. Orang-orang yang ada diikuti dan pengikut, ketika terjadi merasa tidak cocok, bisa tidak saling mengikuti lagi. Ada keputusan-keputusan demikian di antara mereka. Bahkan kalau kita pahami seorang yang mempunyai pengikut banyak, penggemar banyak, dia akan menampilkan dan menawarkan sesuatu yang tetap memberi satu arti bagi yang mengikutinya. Atau dalam istilah sekarang, dia bahkan buat konten-konten yang ya menurut dia bisa menjawab apa yang di hati para followersnya. Bagaimana dengan pengikut Kristus? Apakah demikian? Mudah-mudahan saya salah. Gambaran seperti ini, orang Kristen zaman ini kecenderungan sudah mulai ada. Apakah orang yang sebenarnya miliaran sebagai pengikut Kristus itu benar-benar sebagai betul-betul pengikut Kristus? Jangan heran saat ini saudara-saudari, orang pada ingin mendengarkan satu khotbah karena mengagumi pengkhotbahnya. Ada banyak orang sekarang viral sebagai pengkhotbah, tapi Yesus tidak viral. Orang akan mengagumi seseorang yang menyampaikan firman Tuhan, tapi dia tidak sadar bahwa dia tidak sedang kagum Yesus. Wah, ini menjadi ribet
Dan banyak yang harus kita teliti masing-masing dari semua peristiwa yang ada saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran bagaimana seseorang untuk dipenuhi apa yang dia inginkan oleh seseorang yang dia ikuti dalam dunia kehidupan sekarang, sadar atau tidak, paling tidak berpengaruh dalam ruang ibadah, berpengaruh dalam mengikut Kristus, berpengaruh dalam hal bagaimana beriman kepada Dia. Sederhananya adalah beriman, kehendak Tuhan terjadilah dan kulakukan. Tapi fakta yang terjadi bisa terjadi atas pengaruh tadi, iman banyak orang memahami supaya kehendaknya dijadikan Tuhan. Apa yang terjadi? Orang terjebak pada selera ibadah. Perdebatan antara orang tua dan orang muda akan terjadi. Yang sebenarnya intinya adalah ibadah, pujian, penyembahan dan doa itu untuk menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu, melalui khotbah ini menjadi satu renungan bagi kita untuk melihat diri masing-masing sebagai pengikut Kristus. Saya akan bertanya, kalau ada yang jawab boleh, kalau tidak, tidak masalah. Saudara yakin masuk surga? Saudara masuk surga atau tidak? Sebagai pengikut Kristus ini harus dipertanyakan dulu supaya dia jelas kemana arah yang diikuti. Kita harus jawab, saya masuk surga. Dan itu telah kita terima melalui baptisan. Di pasu Tuhan debata maho dihabobongot mon tuharazaoni debata. Kiranya Tuhan memelihara engkau ketika saat ini engkau masuk ke dalam kerajaan Allah. Sehingga di antara orang-orang yang sudah dalam kerajaannya tidak tepat dibicarakan tentang hukuman neraka dan segala macamnya, tapi tentang sukacita. Bagaimana menggumuli sebagai orang yang sudah dimateraikan Allah dalam kerajaannya, terus diteguhkan melalui kehidupan sehari-hari firman untuk mengikut Dia supaya tidak berpaling. Dan itulah yang diminta oleh topik minggu ini. Mengikut Tuhan, tapi harus ditambah satu kata lagi, setia. Sehingga apa yang telah ditetapkan pada awal pembaptisan yang kita terima diteguhkan kembali pada saat kita menerima perjamuan kudus. Kalau kita menerima perjamuan kudus kan intinya gitu. Ulaun nabadiaun paingotok kamu bahwa nau hot hamu diharajaun dari batah. Saya khawatir orang yang telah menerima ini tidak begitu terang dan jelas lagi bagi dia bahwa dia sudah ditetapkan masuk dalam kerajaan Allah. Ketika seseorang meninggal, apakah formula liturgi yang disampaikan kepada dia terakhir? Di pasu debata mau lauruar siat tanomamo dohot bongot tuh. Nah itu dia. Jadi sebenarnya dari awal sudah ditetapkan dalam kerajaan Allah. Namun dalam kerajaan ini bagaimana kita sebagai pengikut Kristus dalam keluarga kerajaan Allah, itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan. Dari kisah Ruth, Naomi, Orpa, 3 ibu ini yang masing-masing cepat sekali mereka menjanda. Suaminya meninggal karena sesuatu hal, Alkitab tidak menceritakan, mereka langsung mati, itu saja ceritanya.
Tapi namun semua refleksinya kasih kisah mereka itu adalah bagaimana hal mengikut Tuhan, mengikut Kristus. Saya tidak mau berlama-lama cerita tentang mereka. Bagaimana kisah mereka itu tinggal baca kita di Alkitab kan. Siapa suaminya, bagaimana kisahnya, bukan itu. Tapi apa yang bisa kita dapat dari sana? Pertama, untuk hal mengikut Yesus yang setia, kita akan tanyakan, mengapa kita harus mengikut Yesus? Kan cukup sudah masuk kerajaan, selesai, udah. Kehidupan sehari-hari mengapa? Mengikut Yesus sebenarnya bukan karena Yesus butuh kita, tapi kita yang butuh Yesus. Ketika kita sudah dinobatkan menjadi warga kerajaannya, kita masih ada di dunia yang penuh dengan godaan untuk jauh dan berpaling dari Dia. Oleh karena itu, Dia harus kita ikuti karena melalui jejaknya, melalui firman-Nya, kita butuh Dia supaya sampai terus dalam kerajaannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi, mengapa kita mengikut Yesus? Karena kita butuh Dia untuk kita sampai pada kehidupan kekal. Saya sering sampaikan di khotbah ini, saudara-saudara. Kalau ada orang Kristen, dia buat Yesus hanya untuk kehidupan di dunia. Apa kata Tuhan Yesus? Engkaulah orang yang paling malang. Apakah kita tidak berdoa supaya sukses? Berdoa. Apakah kita tidak berdoa supaya sembuh dari sakit? Ya berdoa pasti. Apakah kita berdoa supaya pekerjaan kita tetap diberkati Tuhan? Ya. Bahkan ada yang ekstrim, orang berdoa supaya dia kaya. Bisa? Bisa. Tapi itu terlalu remeh. Saya katakan, tanpa Yesus juga kita bisa kaya. Cek daftar 10 orang, bahkan 100 orang terkaya di Indonesia. Daftar, lihat berapa orang Kristen. Mengikut Yesus itu terlalu rendah kalau itu dibuat dalam standar dunia. Tapi mengikut Yesus karena kita butuh Dia untuk sampai kepada hidup kekal. Amangina, sekali lagi coba kita terarah ke sana. Kita harus sadar dalam doa-doa kita beriman kepada Kristus, kita kan masih berputar-putar pada kehidupan sehari-hari di sini. Apakah kita pernah berdoa, Tuhan, khusus ini doanya ya, kali ini saya berdoa kepadamu supaya Engkau masukkan ke surga. Harus sampai ke sana. Dan memang nyanyian kita di Kidung Jemaat, di buku Ende, biasanya itu berawal dari berbicara tentang kehidupan dunia, dan ayat-ayat terakhir itu akan berbicara kehidupan kekal dan surga. Sayangnya gak pernah dinyanyikan. Paling 1, 2, 1 tambah 3, gak pernah 1 tambah 8, jarang. Cek saja buku Ende atau buku Kidung Jemaat, ayat terakhirnya itu sudah bicara kehidupan kekal. Selalu diarahkan. Oleh karena itu yang pertama, mari kita diingatkan dan disegarkan firman Tuhan, mengikut Kristus karena memang kita butuh Dia. Tanpa Dia tidak ada yang sampai dalam hidup kekal. Mengapa mengikut Yesus Kristus dengan setia? Tidak ada jalan lain. Dengan demikian, arti setia dalam kehidupan kita ini mengikut Kristus ini yang kedua, bahwa apa dan siapa yang diikuti itu dikenal, dipahami, dihidupi, dan dia tahu betul.
Firman Tuhan berkata, orang yang tak tahu arah tujuannya ibarat yang berlayar di tengah laut semua arah angin. Itu benar bagi dia. Kenapa ada banyak orang Kristen cepat-cepat goyang? Ada pendeta, ada penjelasan di sana, dia oh ya seperti ini yang benar. Ada ke sana, seperti ini yang benar. Saudara harus kritis menilai setiap khotbah. Dengan apa caranya? Rajinlah baca firman Tuhan. Itu saja. Sekarang ada banyak media kan, banyak cara. Saudara bisa download Alkitab audio. Contohnya, saya sebagai orang pendeta harus terus diingatkan juga, di HP saya itu akan selalu ada Alkitab audio. Dengarkan saja itu setiap tidur. Dengarkan kisah Yesus Kristus. Supaya kita tak betul-betul mengenal Kristus yang kita ikuti itu. Intinya, inilah intinya. Kalau kita renungkan tadi daripada Amang Paragenda, dalam ibadah kita itu jelas sekali. Inti dari Yesus yang kita kenal itu adalah Yesus adalah kasih. Untuk kasih itu terwujud, ada beberapa hal yang dilakukan Tuhan Yesus, dan itu pesan kepada kita bagaimana mengikut Dia. Yesus berkata, jika engkau mau ikut aku, pikul salibku, sangkal dirimu. Itu yang Yesus lakukan. Berat, berat. Ada seorang teolog Kristen yang menuliskan satu tulisan begini, no handle on the cross. Gak ada pegangan pada salib. Dangarok setiuk-tiuk pun disilangi. Pikul, tuhuk. Di salib Yesus mengapain? Sakit, menderita. Mari uji masing-masing dari kita. Ketika Tuhan Yesus berkata, jika engkau mau ikut aku, atas teladan kasih yang harus kita kenal dari Dia tadi, yang Dia jelaskan adalah pikul salib, sangkal dirimu. Bagaimana bentuknya ini? Saya kurang bisa sebutkan. Ada banyak ya bentuknya. Refleksinya masing-masing bisalah kita buat, apalagi Tuhan selalu kan berkati kita dalam hal apapun. Apakah seseorang mau betul-betul memikul salib? Memikul salib artinya menderita dan berkorban untuk memberi sesuatu yang sebenarnya tidak seberapa di hadapan Tuhan. Contohnya dalam hal pembangunan, membantu orang yang susah. Kita membantu orang yang sedang butuh dana pendidikan. Itulah tujuan kita. Bukan yang lain-lain. Itu memikul salib, membantu orang lain. Saudara-saudari, sedikit demi sedikit harus kita lakukan. Dan apa yang saya khotbahkan, itu yang sudah super juga saya lakukan. Katakanlah, bayangkanlah dari manalah penghasilan seorang pendeta. Saya coba melatih diri untuk melihat berbagai hal. Contohnya membuat saluran beasiswa kepada orang-orang yang membutuhkan walaupun sedikit. Contoh itu. Yesus menyangkal diri. Dalam bahasa aslinya Yesus dikatakan kenosis. Kenosis itu artinya mengosongkan diri. Dia meninggalkan surganya. Datang ke dunia yang cemar ini. Menyangkal bahwa dia sebenarnya Allah yang betul-betul punya kuasa. Dan seperti orang lemah. Ada banyak orang tidak mampu berkenosis datang menghadap Tuhan. Berjemaat seperti ini. Bersekutu di gereja,
Mari mengosongkan diri. Saudara tahu apa filosofi kenapa gereja tinggi-tinggi dibangun? Banyak biaya kan? Ganti bohlam aja susah. Pernah bertanya mengapa begitu? Gereja selalu tinggi-tinggi. Belum seberapa gereja HKBP. Kalau katedral, sampai menjulang tinggi. Ada kubahnya lagi. Kalau kubah itu adalah gambaran surga gitu ya. Tapi mengapa tinggi-tinggi? Bolehkah hanya setinggi ini bikin asbes, kedap suara lagi, bikin AC kan enak? Itu ada teologinya. Siapa yang datang di pintu itu saja dia kelihatan kecil. Dia harus kosong, bukan membawa kepintarannya, bukan membawa kekayaannya, bukan membawa jabatannya. Itulah sebabnya. Kalau di gereja kan sama semua kan duduknya? Ya, harus sama. Dan sepertinya itu sebenarnya arah song leader dan organis nggak boleh seperti ini. Harus menghadap sini semua. Pengkhotbah juga. Hanya para agenda yang menjadi wakil Kristus. Makanya para agenda mah nggak boleh main-main. Amang bertanggungjawabkan ratusan iman jemaat. Karena engkau menyuarakan suara Yesus dan menyuarakan suara umat kepada Yesus. Jadi semuanya harus menghadap ke sini. Sama semua. Dan saya sendiri lebih pas seperti ini. Tempat duduk pendeta. Tidak usah sofa dibuat. Gak enak duduk depan. Kan ada yang buat sofa ya. Ya gini pas menurut saya. Sama saja. Itu artinya menyangkal diri. Dan saya yakin. Tadi saya sangat bangga melihat dulu kan ini belum seperti ini. Yang sudah kosong. Berarti ini kan ada mampu setiap orang jemaat bergandeng tangan. Memberi apa yang dia bisa sehingga bisa maju. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Kristus. Ikut Yesus setia. Artinya apa? Melalui kisah dari Rut. Memiliki komitmen yang teguh. Tekad yang kuat. Firman Tuhan berkata, jika engkau punya iman yang suam-suam kuku, aku muak, aku akan memuntahkanmu dari mulutku. Tertulis dalam, ada yang tahu? Kitabnya saja, enggak usah ayatnya. Kitab mana? Wahyu 3 ayat 16. Budur rata cahaya deh. Sebentar lagi mau amin ini. Enggak begitu lama lagi ya. Kalau sudah ada yang menemukan, boleh kita baca. Sutuk salam si ayat nih, si tongku na rokoni 3:16 tahe. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku, apa nih? Dan tidak dingin atau baiknya mulai dari ayat 15 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wih. Ngeri ya. Ada banyak jemaat seperti ini di antara kita, di antara semua umat Kristen. Mungkin bisa saja. Jadi kalau ada gambar-gambar seperti ini, gampang sakit hati, tersinggung. Aku nggak mau ikut lagi punguan ama, punguan ina. Kenapa? Begini tidak suka. Itu suam-suam kuku namanya. Aku tidak mau gereja lagi selama pendeta itu masih ada. Oh berarti imanmu masih sebatas orang karena melihat pendeta. Sesekali amang inang kita semuanya mungkin kita bisa saja sebagai manusia tidak suka pada seseorang pelayan, tidak suka bagi seseorang jemaat, tapi jangan engkau karena itu meninggalkan Yesus saja. Dan lebih sedih bagi kami para pelayan, engkau amang inang kita semua mengenal baik akrab dengan pelayannya, tapi tidak kenal Yesus.
nak kumpakan kan gitu ya. Tapi tidak punya iman yang kuat, bahkan suam-suam kuku. Rut tidak demikian. Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Di mana engkau mati, di situ aku. Mengapa dia bisa begitu? Memang, mengapa kita menjadi orang Kristen mengikut Yesus? Roh Kudus yang mengetuk pintu hati kita. Aku percaya kepada Roh Kudus. Pengakuan iman Rasul yang ketiga. Artinya adalah Porsea piau tu debata ada sian roh aku sendiri alai todini debata arona roh tuau mabain au Porsea. Tetapi dibutuhkan komitmen yang kuat dan kemauan. Karena manusia diciptakan bukan seperti robot yang harus dikontrol Tuhan melalui remote. Kita diberi akal yang disebut dengan free will, kehendak bebas. Tapi bebasnya itu digunakan untuk berkomitmen untuk mengikut Kristus. Tidak ada keraguan. Bagaimana caranya? Teruslah pikirkan Kristus. Anggo hata-bata madok songono. Molodang di siroha. Segudang do. Sidelian. Dang roa mang sermon bahasa songoson. Aidang di siroha na. Jadi ikon iroha, do ikon irohai terus Kristus sih. Amang permisi ya nggak bisa ikut pertanyaan week. Kenapa? Pasti banyak alasan. 1, 2, 3 tinggal milih kan. Alanya dang disi rohana ido sebenarnya. Ini masalah hati sebenarnya. Bagaimana untuk berkomitmen seperti Ruth membangun tekad yang kuat nggak disi rohana. Saya nggak bicara suaminya ya, tapi bicara Allahnya suaminya tadi. Halak muak dari mana? Itu yang berikut. Kemudian, saudara-saudari, dapat budi namun. Dengan demikian, bagaimanakah pengikut Kristus yang setia itu? Apakah sudah ada di antara kita? Ya, kita pengikut Kristus. Mungkin setianya ada kadar-kadarnya ya. Tapi ini yang terakhir. Apakah enak pengikut Kristus di dunia? Tabodo? Jika engkau merasa enak, ceklah bagaimana engkau sesungguhnya mengikut Kristus. Karena kalau kita buka lembar demi lembar Alkitab, setiap pengikut Kristus yang setia, enak hidupnya? Gak. Musa enak? Gak. Paulus? Gak enak. Petrus? Apalagi si Petrus kan Yesus aja tersalib gini, si Petrus kepalanya ke bawah, lebih sakit. Yohanes kok dibuang di Patmos. Bahkan menurut cerita dia dibunuh, ngeri lah, entah apalah cara pembunuhnya. Siapa lagi ya? Paling setia? Ayub? Wow. Apalagi? Siapa lagi? Banyak lagi ya. Trifosa gimana? Trifosa itu temanya Trifena ya, tahu ya? Bagus namanya. Priscilla Trifosa, Trifena. Ini dua wanita yang memberi perhatian kepada kerajaan Kristus. Sekali lagi mungkin agak agak menggelitik. Jadi amang gak bisa hidup enak pengikut Kristus. Saya kurang tahu, saya gak bisa jawab. Tapi saya mau katakan di Alkitab sebenarnya gak ada yang hidup enak pengikut Kristus. Mungkin juga para pelayan juga kita terlalu enak ya. Bisa juga. Paulus berkata apa? Upahku mengikut Kristus, melayani Kristus adalah jika aku mau dan mampu melayani Dia tanpa upah. Ngeri itu.
Ngeri ya. Ini sebagai test case saja. Di Alkitab tokoh-tokoh yang setia mengikut Kristus hidup di dunianya tidak enak. Di mulut patabuhi dan waeng, mari coba kita cek dulu. So tunggu waeng sowi hutu Yesus Holanda songsoni dawro tu gereja martayang lasroha mekel di gereja. Wow. Maka Tuhan Yesus berkata, anak manusia itu tidak punya liang untuk meletakkan kepala saja. Jadi menjadi agak sedih ya pulang dari gereja. Nggak apa-apa ya sekali ini ya. Biasanya kan maunya sukacita. Saya mau cek sukacitamu pulang dari gereja ini. Ya jujur saja. Agak begitu pesan firman Tuhan ini. Jangan-jangan gereja sudah terlalu enak saat ini ya. Oleh karena itu, mari kita renungkan masing-masing sebagai pengikut Kristus yang setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tidak begitu setia mengikut-Mu jika diuji dengan bagaimana diri kami berhadapan dengan Tuhan. Jika kami melihat para tokoh di Alkitab, bagaimana kesusahan, penderitaan yang dialami Rut saat pergi ke Yerusalem bersama mertuanya karena kesetiaannya beriman padamu. Harus kesusahan, kelaparan. Namun karena belas kasih-Mu melalui dialah keturunan para raja-raja, bahkan keturunan untuk Kristus. Melalui tangan Tuhan yang memakai Boas menjadi berkat. Demikian juga bagaimana halnya kami mengikut Kristus. Biarlah kami merenung masing-masing supaya kami betul-betul setia memikul salib dan menyangkal diri. Terima kasih Tuhan atas segala kelemahan kami, kekurangan. Bagaimana kami mengikut Engkau selama ini. Kiranya Tuhan berkenan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan kedua. Percayalah
Masuk acara peneguhan CD hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan 2. Pada ayat 2 nanti Priscilla Trifosa saya Citra maju ke altar. Aku temukan dasarku buat tempat berbaut jangkarku. Tegal yang mempegang membuat putramu dasar yang teguh. Atau wali untuk berdiri di tempat. Saudara, orang tua yang anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anakmu berdiri di sini, sudah selayaknya engkau menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan dia sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu, karena mereka dikaruniakan Allah bukan untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar tidak binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ikutilah doa ini dalam hatimu, mari kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami, terimalah anak kami ini menjadi anak-Mu. Kasihanilah dia dan curahkanlah Roh Kudus kepadanya, agar dia menjadi murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik dia. Jangan biarkan dia tersandung hingga binasa karena perlakuan kami.
kasihanilah anak kami ini yang kami serahkan kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada orang tua silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kini engkau berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hatimu dan di hadapan jemaat ini. Engkau telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jika engkau merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang engkau terima selama ini, patutlah engkau mengucap syukur kepadanya. Dan jika engkau mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tuamu dan segala dosamu, seharusnya engkau malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan engkau dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baik sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang berkumpul di sini. Apakah engkau mengaku bahwa firman Allah yang telah engkau pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Maka berilah jawabanmu. Iya, saya mengaku. Apakah engkau bersedia dengan segenap hati meninggalkan dosa dan bersediakah engkau seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Maka berilah jawabanmu. Ya, saya bersedia. Apakah engkau bersedia menghayati iman kepercayaan yang benar itu dan disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Maka berilah jawabanmu. Ya, saya bersedia. Saudara berjanji di hadapan Tuhan yang Maha Kudus dan di hadapan jemaatnya, hendaklah engkau setia menaati semuanya dan janganlah mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Ikuti doa ini di dalam hatimu, mari kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berikanlah kepadaku Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Ku persembahkan hidupku bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semuanya yang telah kujanjikan. Sempurnakanlah pekerjaan Tuhan yang telah dimulai hari ini di dalam jiwaku. Peliharalah aku senantiasa agar aku tidak binasa. Bimbing dan tuntunlah aku untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amanat kepada Priscilla Trifosa Saicitra yang menyaksikan iman hari ini, Minggu 26 Juni 2022 di HKBP Jalan Lurah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Hayatilah firman Tuhan yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan memberikan kehidupan yang kekal kepadamu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita,
dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1. Selanjutnya Priscilla Trifosa Saya Citra kembali ke tempat. Saudara yang dikasihi, hatinya di dalam janji yang telah ia ikrarkan. Kuduskan dia di dalam firman-Mu, agar imannya menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Ibu Bapak, demikian peneguhan sidi hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1. Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Harminto Siombing dan beliau bersama para agenda akan menyalam kita di pintu sebagai tanda persekutuan kita. Dan masih bersama dana pensiun HKBP di Gerakan 1000, Doho Taka Trop Ulauni Seksi Perempuan di Bazar, Sudah Mata Halas Sonate, Marlas Niroha. Horas Madita Saluna.